bayar-bayar Bu gitu ya. Jadi saya mesti titip pesan lagi. Suaranya keras ya. Jangan dari lagi. Oke. Saya biasa mengajar di sekolah tinggi kesehatan di Indonesia Pendidikan Agung. Saya mengajar tidak dan satu bulan. Mereka juga kuliah siang. Jadi kalau saya masuk, saya sepakatin sama mereka. Saya bilang saya menyapa makin siang. Saya minta jawabannya makin siang. Oke? Gampang apa susah? Gampang ya. Makin siang lebih full. Oke, ya terima kasih saya ucapkan pada pihak RSGAID dan juga dari Kementerian Hafiz dan Rumah Sakit Sariasi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan lagi, nama saya Aurora, saya psikolog. Tadi udah dibocorin ya. Dan saya memiliki anak 2, suami 1. Oke, sekarang jam emansipasi disampaikan juga. Nah, kita sudah mendengarkan penjelasan dari para dokter yang luar biasa. Kita tahu kita ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak, baik dari kesehatan dan juga saat ini dari aspek psikologisnya. Nah, jadi kalau kita bilang diare itu bahaya, benar sekali buat kesehatan kita, kesehatan anak-anak terutama itu berbahaya. Tapi jangan lupa bahwa anak itu ya memang pada masa kecil itu adalah masa-masanya dia bereksplorasi. Nah, jadi anak itu bukan cuma aspek fisiknya, tapi juga ada aspek emosi, ada aspek kognitif, dan ada aspek psikologis yang lain, yaitu emosi dan psikososial. Jadi, kalaupun kita memperhatikan dari satu aspek, ya jangan lupa aspek yang lain. Nah, sebelum masuk ya ke dalam penjelasan yang lebih lanjut lagi, saya mau tanya, pengalaman apa yang Bapak Ibu masih ingat waktu masih kecil? Ya, silakan Ibu. Kalau saya kan nggak punya ilmu di kampung, Oh ya. jadi sukanya main. Sukanya main di biasanya di kampung tuh ada pohon, pasti namanya rendang bakar di bawah itu kan banyak tanah yang becek-becek. Kita buat main pertarungan di situ di rumah, ada kamar tidurnya, ada kamar mandinya. Yang becek-becek kan ya? Pakai tanah tadi. Oh, pakai tanah ya, betul. Main-main seperti itu. Di bawah, terima kasih. Saya asli Lamongan, tapi kalau ke sini nggak bawa. Asli Lamongan, asli Lamongan. Oke, sudah bosan. Iya. Terima kasih. Ini justru dari ibunya nih yang suka dengan kotor-kotoran juga ya, eksplorasi ya. Kalau dari Bapak, ada nggak pengalaman yang masih Bapak ingat waktu kecil itu mainnya apa sih? Jangan mau kalah sama ibu nih. Kira-kira masih ingat nggak Pak? Masih ingat waktu kecil permainan yang mengesankan, masih menyenangkan, masih teringat sampai sekarang gitu? Main bola hujan-hujanan becek-becekan. Main bola, hujan-hujanan, becek-becekan, jadi double ya. Udah hujan-hujanan, becek-becekan. Kira-kira anak-anaknya boleh nggak sekarang Pak? Gitu. Kita boleh ya, kayaknya untuk masalah boleh sih, tapi keleluasan ya. Jadi, kenapa? Aja boleh ini dulu ya, kok sekarang boleh larangan sih? Enggak, jadi memang kita zamannya berbeda. Jadi, kalau kita bicara soal anak dan kita bicara soal kerusuhan, zamannya beda memang. Memang tingkat oleh konteks. Kalau dulu misalnya selain konteks budaya, konteks waktu, kalau dulu misalnya anak-anak nggak boleh pulang malam jam berapa gitu misalnya ya. Sekarang mungkin beda. Sekarang kita udah punya handphone, jadi bisa kontak gitu ya. Nah memang selain ada perubahan-perubahan itu, kita harus menyesuaikan, tapi kita juga tetap harus mempunyai batasan-batasan. Sekarang terkait lagi dengan informasi yang kita terima sebagai manusia, kita menerima informasi. Nah, ketika anak-anak juga perkembangan sensorisnya sedang berkembang dan mereka menerima informasi secara langsung melalui sensorisnya. Ada berapa sih indera kita? 6, tuh saya udah menduga ada yang akan menjawab 6. Ada yang punya six sense ya? Kita punya indera berapa ya? Saya mau bahas di sini kayaknya 5 indera aja ya. Kalau indera ke-6 mungkin pertemuannya beda ya. Jadi panca indera ya.
mau dengar tentang penglihatan, pegang matanya. Yang mau mendengar tentang penciuman, pegang hidung. Yang pendengaran, pegang telinga. Mulut untuk mengucap dan juga kulit untuk apa? Saya itu sampai 3 ya. Nanti saya cerita. Soalnya ini terbatas, jadi cuma bisa cerita satu. Oke, ibu-ibu mau mendengar cerita saya tentang panca indera yang mana? 1, 2, 3. Mata, hidung, telinga, mata, hidung, semuanya menyentuh ya. Sebelah juga, oke. Ada, oke. Di sebelah sini serempak gitu ya. Sebelah sini hidung, mata, telinga, aduh, juga bisa ya. Oke. Ya, tadi saya mungkin menceritakan tentang penciuman ya. Jadi waktu kecil itu saya ada pengasuh juga dan ada ibu juga. Tapi waktu kecil itu ada masakan kesukaan saya. Dulu saya nggak begitu tahu, tapi akhirnya dikasih tahu ya. Ikan selar yang kita kecil digoreng, terus ada di sambal dikit waktu moderator nggak boleh makan yang agak pedas sekali. Nah, kalau itu dimasak saya masih ingat baunya. Dan kalau misalnya saya lewat di daerah perumahan ada ibu yang lagi masak, kayaknya langsung saya tahu nih bumbu-bumbunya gitu. Jadi sampai seperti itu informasi yang kita dapat. Kalau kita dapat dan berulang, kemudian kita mungkin impor itu artinya terlibat. Misalnya saya melihat mbak saya lagi masak gitu ya, terus motong-motong dan sebagainya, saya ingat bau itu. Nah, jadi memang kita anak-anak itu belajar melalui pengalaman langsung. Nah itu dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak? Kalau kita tadi bilang next slide ya. Kita bilang kita harus perhatikan juga kebutuhan anak yang mati ya. Kalau kita bilang kita mau menyediakan layanan kesehatan terbaik ya, kita bisa dapatkan layanan kesehatan, kita mau yang terbaik, makanannya yang terbaik, pendidikan yang terbaik. Kalau saya bertanya, Kak, Ibu, Bapak memikirkan untuk eksplorasi yang terbaik? Mungkin belum kepikir ya, apa sih mainan yang terbaik apa? Ya, nah coba kita lihat, apa sih kebutuhan anak? Ini sebenarnya sebuah saya download dari YouTube. Bukan sponsori sesuatu, tapi kita mau lihat saja. Kalau anak-anak bisa ngomong ya, kira-kira kita butuh inspirasi. Kita perlu punya self-esteem, adventure, pengalaman, disiplin, tapi juga kebebasan. Bertanya, kita mau punya kesempatan untuk bertanya. Kadang kita perlu menang, tapi perlu kalah juga. Oke, nah, jadi kira-kira ya, apa yang dibutuhkan oleh anak? Kalau kita boleh mendengarkan suara hati mereka, yang dibutuhkan, aku butuh rasa percaya diri, aku butuh punya kesempatan bertanya. Jangan ketika udah tanya, bisik banget sih. Bisa, bukan ya? Jadi memang seperti itu ya, kita sedang melakukan eksplorasi tentang anak ini. Tadi kita sudah bilang, kita sudah mencoba mengingat pengalaman berkesan apa yang waktu itu kita masih ingat sampai sekarang. Banyak tentang bermain, karena memang bermain ataupun melakukan eksplorasi sebagai bagian dari tahap perkembangan juga sangat penting untuk pertumbuhan rasa percaya diri. Oke, next ya. Nah, kenapa eksplorasi penting? Eksplorasi dimulai dari rasa ingin tahu. Ketika anak-anak ini sudah mulai memiliki menyadari diri mereka itu punya keinginan yang berbeda, punya kemauan yang berbeda, nah dia akan melepaskan, akan berusaha menjelajah di daerah sekitarnya. Dia mulai memiliki rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu ini akan mendorong dia untuk mengeksplorasi. Itu apa ya? Kok ada yang nyala-nyala seperti itu apa ya? Terus dia mendekati, dia menemukan, oh yang nyala itu mainan yang lampu yang ada lampunya.
Kalau saya pencet atau saya goyang, dia akan nyala. Next. Dan setelah kita merasa senang, kita akan mengulang dan mengulang. Next. Oke. Dari kita mengulang, kita akan memiliki penguatan terhadap sesuatu. Misalnya tadi ada seorang anak yang melihat, oh ini kalau ada lilin, misalnya lilin itu Play-Doh ya, mainan. Kalau warna merah digabung sama warna biru, bisa jadi warna ungu ya. Oh, kalau misalnya merah dibentuk seperti ini, dia nanti akan bisa menjadi seperti mobil-mobilan dan sebagainya. Ketika dia mengulangi terus, dia senang, ada hal yang baru, dia memperoleh kemampuan yang baru, new skills. Nah, karena dia sudah bisa, oh caranya seperti ini, maka akan ada rasa percaya diri, dia punya kemampuan. Ketika kita memberikan kebebasan ya, maksudnya kita memberikan kebebasan, kita memberi kesempatan untuk dia melakukan eksplorasi, maka tumbuh yang namanya rasa percaya diri. Setelah ada rasa percaya diri, dia akan merasa aman, nyaman. Oh ternyata sesuatu yang saya lihat tadi, sesuatu yang saya dengar tadi, bukan sesuatu yang berbahaya. Jadi dia merasa, oke, lingkungan saya ini aman. Maka dia akan melakukan eksplorasi lebih lanjut. Di sini saya mau menyampaikan sesuatu. Misalnya ketika ada drive, ya, ini serba salah ya. Kalau misalnya kita bilang, oh anaknya bandel nih bu, sama ini susah diatur misalnya. Mungkin pada waktu kita bilang nih eksplorasinya lewat batas gitu ya. Atau tapi ada lagi misalnya klien datang, anaknya sudah besar, tapi tidak keluar rumah. Kata kutip tidak mau bereksplorasi, bukan masalah eksplorasi saja, tapi karena dia mengalami stres, dia tidak keluar rumah, tidak mau bermain lagi bersama teman-teman, tidak ada jalin relasi. Nah, itu berarti sudah membuat orang khawatir. Yang seharusnya berjalan keluar, menjalin hubungan relasi, tapi dia hanya di rumah saja. Itu juga beda kan? Jadi adalah sesuatu kutub yang berlawanan. Next. Nah, jadi dalam permainan eksplorasi itu akan mengembangkan aspek yang ada di dalam anak diri sendiri, yaitu fisik, kognitif, kemudian ada psikososial dan emosi dan ada kreativitas. Kita tidak membatasi sebenarnya ini anak itu sebenarnya kita ini kompleks ya. Di dalam ilmu psikologi perkembangan kita membaginya fisik, kognitif dan psikososial, emosi. Jadi dibagi 3 besar. Nah, dalam bermain itu dampaknya secara fisik, kita yang tadinya misalnya anak yang tadinya menutup botol, nggak bisa nutup botol ya, botol susu nih, nutup atau membuka, itu tadinya nggak bisa. Tapi lama-lama karena dia berlatih juga dengan kematangan fisiknya, dan dia tahu dan dia diizinkan untuk membuka tutup botol sendiri, akhirnya dia bisa. Jadi ada yang namanya kemampuan motorik kasar dan kemampuan motorik halus, di mana kita ketika kita bermain, kita belajar mengontrol gerakan kita. Percaya nggak? Bahwa dengan bermain, anak menjadi terampil secara fisik. Ya, motorik kasar itu adalah gerakan yang menggunakan atau memanfaatkan gerakan otot besar. Gerakan itu besar seperti gerakan ketika kita berjalan, berlari, kemudian melempar, itu menggunakan otot-otot yang besar. Disebut kemampuan motorik kasar. Kalau motorik halus, otot-otot yang kecil, misalnya untuk memegang sendok, kemudian kita makan atau melihat. Bahkan ketika kita mencoba memfokuskan pandangan kita, itu otot-otot kecil atau motorik halus yang sedang bekerja. Nah, bagaimana permainan bisa mengasah perkembangan aspek perkembangan fisik kita? Kita lihat ya. Ini sebenarnya seperti sebuah aktivitas dari metode pendidikan tertentu. Anak ini sedang seperti memindahkan kaca merah ya, jadi semacam biji kaca merah ke wadah-wadah yang ada di sekitarnya. Bagaimana dia berusaha untuk menyendokkannya dan mengarahkan gerakan. Bagaimana dia mengarahkan ini juga ya? Nah, jangan lupa. Ini kira-kira usia berapa ya? Mungkin 2-3 tahun ya, dia udah bisa menyendokkan, kemudian mengarahkan. Itu adalah permainan yang dari permainan itu kita bisa
bisa mengasah kemampuan motorik mereka untuk membuat mengontrol gerakan dan kemudian mengarahkan. Nah, permainan yang juga bisa meningkat kemampuan kognitif anak. Keterampilan matematika, konsep besar dan kecil. Kita nih, ya walaupun sekarang sudah bukan di zamannya bahwa katanya kalau orang pintar itu kalau matematika itu bukan begitu ya. Sekarang sebenarnya sudah berkembang. Tetapi kalau kita pikir keterampilan matematika itu 1 tambah 1 2 gitu ya. 2 tambah 1 4. Salah ya? Masing-masingnya 2 tambah 1 3. Kalau anak saya masih yakin 1 tambah 1 1 gitu. Kalau padahal udah diajari gitu ya. Nah, keterampilan matematika itu dimulai dari pemahaman tentang besar dan kecil, banyak dan sedikit. Kalau banyak dan sedikit tadi anak-anak dengan bermain itu kan dia bisa membandingkan kan, kita jadi hukum konsep perbandingan. Kita mengajarkan anak, oh ini masih kurang banyak nih di gelas ini, misalnya seperti itu. Sementara kalau konsep besar kecil kita lihat di sini. Ini anak yang sedang melakukan eksplorasi juga dan kemudian yang diberi kesempatan untuk bermain. Ya, satu sisi dia memang duduknya aja belum ini belum stabil, tapi dia tertarik sekali. Ya, ini ada mainan-mainan yang bisa disusun. Kalau yang kecil, di dalamnya besar. Awalnya dia mungkin tertarik dengan bentuknya atau warnanya, kemudian kalau dipetok-petokkan ada bunyinya. Nah, ini sedang didorong, tidak dibantu ya. Dia kan akan menemukan sendiri. Itu akan menjadi pengalaman yang sangat berkesan buat dia. Dan ada rasa percaya diri ya, kalau ketika dia menemukan mainan yang serupa, dia akan dengan mudahnya melakukan hal itu. Tapi kita memberikan dorongan, kita memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan. Kalau misalnya enggak juga bisa jadi frustrasi ya. Biasanya anak kalau udah nangis, rewel gitu ya, itu karena apa yang dia inginkan misalnya tidak terjadi. Ya itu juga puas juga kayak gitu ya. Nah itu adalah mainan yang mengasah kemampuan kognitif anak. Dia bisa mengkategorisasikan yang mana yang merah, yang mana yang biru, kemudian kita memberitahu yang mana yang besar, yang kecil dimasukin ke dalam yang besar. Dan di sini ada lagi namanya konsep konservasi, mungkin agak susah ya. Apa sih itu gitu ya? Jadi konsep konservasi itu adalah kemampuan kognitif anak untuk memandang menyatukan dua konsep yang berbeda. Jadi misalnya ada gelas berisi air, kemudian gelas itu isi dari gelas itu dituangkan kepada gelas yang lebih panjang, tapi isinya sama. Karena bentuk gelasnya yang lebih panjang, dia mungkin akan beranggapan bahwa air di gelas panjang besar, lebih banyak, ya lebih banyak. Nah itu konsep-konsep kognitif tadi ya, ketika kita belajar dari permainan. Aspek perkembangan bahasa. Sebenarnya kemampuan berbahasa ini masih di bagian dia ada keseluruhan di bagian kognitif dan juga sosial ya. Nah, kalau anak sedang melakukan eksplorasi, dia pasti akan bertanya, ini apa? Itu apa? Ini gimana sih? Ini diapain sih? Gitu. Coba saya mau tahu, kira-kira masih ada yang ingat hari ini atau dalam beberapa hari ini kata baru apa yang sedang dipelajari oleh anak ibu dan bapak? Apa? Oh ya, bikinisasi ya. Oke, itu karena mendengar ini ya, di film ya. Lagi heboh. Oke, benar. Memang kemampuan menyerap anak sedikit cepatnya ya. Kalau kita mendengar sesuatu dan itu diulang-ulang, atau respon kita menentukan dia untuk mengulang lagi atau tidak kata-kata itu. Kalau ibu mungkin anaknya umur 3 tahun. Kata baru apa yang kayaknya itu tadinya dia belum tahu, terus sekarang udah tahu maksud dari kata itu. Di jalan sih, di jalan dia bilang dia bilang melindungi kita, yang melindungi itu adalah jauh dari bahaya.
kemudian dia bilang ini untuk apa fungsinya, ya, untuk melindungi itu jauh supaya jauh dari bahaya, ya, supaya tidak kena bahaya. Ya, jadi itu memang dalam situasi sehari-hari kita bisa mendorong anak untuk mengembangkan kemampuan berbahasa, kemampuan berbicara. Kalau misalnya anak ibu dan bapak di usia 2-3 tahun dia belum bisa mengucapkan 2-3 kata dengan jelas, misalnya mama, papa, atau susu, atau pokoknya ya sekitar 2-3 tahun itu 2-3 kata dengan jelas, mungkin perlu coba diperiksakan ke klinik pembangunan yang ada di rumah sakit ini, ataupun bertanya ke konsultasi pada psikolog. Jadi ketika dia bermain akan ada banyak informasi yang dia serap, yang akan dia respon, dia umpan balik, sehingga dalam bentuk pertanyaan, sehingga kita harus meresponnya juga dengan bentuk jawaban. Nah, sekarang tergantung apakah kita cukup sabar menerima pertanyaan-pertanyaan itu, karena bapak dan ibu kecil juga seperti itu.